Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nurul Ilmi Rasuli Muslimin, Artin Anugrah Ilham, Rindi Antika, Nurul Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan terkait latihan soal yang ada di buku akuntansi perpajakan penerbit Salemba 4 yang ditulis oleh Sukrisno Agus dan Esteralita Trisnawati. Baik, untuk selanjutnya, soal yang akan kami jelaskan pertama yaitu latihan nomor 10. Untuk materi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, saya akan membacakan latihan 10, yaitu PT Apollo membeli dana kas kecil dengan dana sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juni 2012. Nah, pada penjurnalan 1 Juli 2012, dari transaksi itu, yaitu kas kecil pada posisi debit sebesar 3.500.000 dan kas pada posisi kredit sebesar 3.500.000. Kemudian, transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juni, yaitu pada tanggal 3, membeli tinta printer dan alat tulis untuk perlengkapan kantor sebesar 475. Nah, pada transaksi ini tidak ada penjurnalan. Kemudian pada tanggal 6, membayar pengeluaran untuk bensin, tol, dan parkir. Nah, pada tanggal 6 Juli ini juga transaksi ini tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 9, membeli materai sebesar 300.000. Transaksi ini juga tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 11, membayar pengiriman barang sebesar 240. Pada transaksi ini juga tidak memiliki penjurnalan. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya sudah menjelaskan, nanti tidak usah dikembalikan kepada moderator. Langsung saja, misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, menanggapi, dan lain-lain. Iya. Saya mau bertanya. Ini untuk transaksi pada tanggal 3 sampai 11 Januari, kenapa tidak melakukan pencatatan penjurnalan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Kenapa dari beberapa transaksi itu tidak terjadi penjurnalan? Karena dalam metode impres itu sendiri, setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal karena nantinya transaksi yang terjadi itu dicatat ketika ada pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi seperti itu. Ketika transaksi itu tidak dicatat di jurnal, pasti di tanggal ke depannya ada pengeluaran yang dilakukan. Begitu. Oke deh, mungkin bisa lanjut untuk Oke, yang kemudian transaksi tanggal 13 membeli perlengkapan toko sebesar 560.000. Nah, ini tidak terjadi pencatatan di jurnal. Kemudian tanggal 18 tanggal 18 mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo kas kecil yang tersisa adalah Rp 50.000.
Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa jika terjadi pengeluaran kas kecil di tanggal sebelumnya, maka ketika terjadi pengisian kembali saldo kas kecil, disitulah dicatat pengeluaran yang telah terjadi. Seperti yang terdapat di PPT ini tanggal 18, yaitu perlengkapan kantor di debit sebesar 475.000, kemudian biaya bensin, tol, dan parkir di debit sebesar 625.000, materai sebesar 300.000, biaya pengiriman barang sebesar 240.000, perlengkapan toko sebesar 560.000, biaya upah kerja sebesar 1.200.000, dan kas kecil bagian kredit sebesar 3.400.000. 3.400.000 ini hasil kalkulasi dari semua penjumlahan dari pengeluaran. Kemudian dicatat juga untuk transaksi tanggal 18 ini kasnya di debit sebesar 50.000 sebagai saldo kas kecil yang tersisa. Kemudian mengkredit kas kecil sebanyak 50.000. Mengkredit kas kecil sebesar 50.000. Kemudian tanggal 20 membayar pengiriman barang sebesar 1.500.000. Nah, di tanggal 20 ini tidak dicatat juga dalam penjualan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya? Oke, jika tidak bisa dilanjut di transaksi selanjutnya. Baiklah. Baiklah, saya akan melanjutkan transaksi pada tanggal 24 Juni 2012 dengan transaksi bahwasannya PT Apollo membayar pengeluaran untuk Rp400.000, di mana tidak terdapat jurnal di dalamnya karena di situ melakukan pengeluaran. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2012, kemudian menambah saldo kas kecil menjadi 4.800.000 dengan keterangan bahwa biaya pengiriman barang senilai 1.500.000 di posisi debit, kemudian biaya bensin, tol, dan parkir senilai 400.000 di posisi debit, kemudian biaya upah kerja di posisi debit senilai 2.100.000. Kemudian pada kas kecil yang di posisi kredit senilai 4 juta. Kemudian pada tanggal 31 Juni 2012, yaitu mengisi kembali saldo kecil, kas kecil di mana saldo yang tersisa adalah 875.000. Jurnalnya yaitu kas pada posisi debit senilai 75.000 dan kas kecil pada posisi kredit senilai 75.000. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau saya aman sih. Aman. Mungkin bisa dilanjut soal kedua. Oke deh, untuk selanjutnya kita langsung ke soal kedua. Jadi untuk soal kedua ini berbeda dengan soal pertama. Soal kedua ini lebih membahas kasus terkait bagaimana rekonsiliasi bank itu terjadi. Jadi rekonsiliasi bank itu merupakan pencocokan saldo antara dengan pembukuan dan transaksi yang berlangsung. Jadi dicek kembali saldonya apakah sudah sesuai apa tidak. Jadi langsung saja terkait soalnya itu, menurut rekening koran, saldo kas memiliki PT Rainbow di Bank Pelangi pertanggal 1 Maret 2012 menunjukkan saldo sebesar 21.500.000
500.000. Total mutasi debit dan kredit selama bulan Maret 2012 adalah 16.750.000 dan 28 juta. Saldo kas menurut buku PT Rainbow per tanggal 10 April 2012 adalah 21.650.000. Total penerimaan dan pengeluaran kas dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan 10 April 2012 adalah 19.800 dan 8.850.000. Jadi dalam rekonsiliasi bank itu, ini contoh terkait bagaimana format laporannya. Jadi yang harus kita ketahui pertama yaitu berapa saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuannya. Jadi saldo menurut rekening koran kan tertulis di sini Rp32.750.000. Nah, angka 32 juta ini berasal dari penjumlahan yang saldo awal per tanggal 1 Maret itu Rp21.500.000. Kemudian ada total mutasi debit dan kredit. Jadi kalau mutasi debit itu kan kita mendapatkan kas, otomatis harus dikurangkan. Jadi 21.500.000 ini kita kurang dengan 16.750.000. Kemudian mutasi kredit itu kan mengurangkan kas kita, berarti pas saldo awal itu masih ada kasnya di kita, jadi harus ditambahkan. Jadi hasil penjumlahan tadi kemudian ditambah dengan 28 juta. Nah, itulah kenapa bisa angka 32.750.000 ini muncul. Kemudian untuk saldo menurut pembukuan itu 10.700.000. Angka 10.700.000 ini berasal dari ini saldo kas menurut PT Rainbow per tanggal 10 April itu kan Rp21.650.000. Kemudian ada total penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi sama juga langkahnya dengan ya saldo menurut rekening koran tadi itu dijumlahkan kemudian dikurangkan Rp19.800.000 kemudian Rp8.850.000. Inilah nanti muncul Rp10.700.000. Kemudian untuk transaksinya saya persilakan ke teman saya untuk. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk poin pertama itu cek nomor 101 untuk pelunasan utang sebesar Rp1.375.000 dibukukan oleh bagian akuntansi sebagai penerimaan pelunasan utang sebesar Rp137.500. Coba next ini. Ini masuk dalam saldo menurut pembukuan ditambah pendapatan bunga bank di debit sebesar 762.500. Kemudian untuk poin kedua yaitu pendapatan bunga wesel bayar di debit sebesar 225. Kemudian pendapatan wesel bayar itu di debit sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Kemudian next coba soalnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan terkait transaksi cek nomor 101, kemudian penerimaan pendapatan bunga, kemudian penerimaan wesel bayar. Risma termute suara tak?
Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu cek dari pelanggan sebesar 5 juta rupiah, tidak ada dananya. Nah, untuk transaksi ini masuk ke dalam cek kosong, masuk ke dalam saldo menurut pembukuan, di bagian dikurangi yaitu cek kosong sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk setoran PT Rainbow sebesar 4.875.000 masuk ke dalam saldo menurut rekening koran di bagian setoran dalam perjalanan sebesar 4.875.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu bank salah mencatat cek nomor 104 untuk pelunasan utang senilai 2.500.000 yang sebenarnya oleh PT Rahel sebagai cek yang dibuat. Ini masuk ke dalam kesalahan bank di bagian saldo menurut rekening koran yang ditambah. Jadi transaksi selanjutnya adalah cek nomor 105 untuk pelunasan utang sebesar Rp9.125.000, kemudian dibukukan oleh bank sebesar Rp1.625.000. Jadi ada kesalahan input nilai yang dilakukan. Nah, untuk kesalahan input ini akan dimasukkan atau diidentifikasi dalam laporan rekonsiliasi bank itu di bagian kesalahan, di bagian cek beredar. Jadi jumlah nominal cek ini akan mengurangi saldo rekening koran. Nah, angka Rp7.500.000 ini berasal dari mana? Yaitu berasal dari pengurangan Rp9.125.000 itu dikurangi Rp1.625.000. Nah, transaksi selanjutnya adalah cek nomor 102 senilai Rp5.500.000 dan cek nomor 103 senilai Rp7.125.000. Nah, kedua cek ini belum dicairkan oleh PT Garut dan PT Balawa, sehingga di sini bank termasuk berperan dalam kesalahan tersebut karena belum mencairkan cek tersebut. Jadi untuk cek 02 dan cek 102 dan cek 103 ini akan teridentifikasi dalam laporan rekonsiliasi bank itu masuk dalam kesalahan bank. Jadi bahan antara 5.500.000 dan 7.125.000 menjadi 12.625.000 rupiah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ulang terkait angka-angka yang muncul. Jadi pada transaksi pertama itu cek nomor 101 pelunasan utang. Jadi sebenarnya utang yang dilunasi itu Rp1.375.000, namun ada kesalahan pembukuan oleh perusahaan sehingga nominalnya menjadi Rp1.337.500. Jadi angka nolnya itu berkurang. Nah, kesalahan transaksi ini itu diidentifikasi ke dalam bagian kesalahan perusahaan. Jadi kesalahan perusahaan ini akan mengurangi saldo pembukuan awal kita. Jadi hasil kesalahan perusahaan nominalnya sekarang adalah Rp1.512.500. Nah, selanjutnya pada transaksi nomor 2 itu kita ada penerimaan bunga bank sebesar Rp762.500 itu masuk ke dalam bagian penambahan saldo pembukuan karena ada pendapatan yang diakui. Kemudian untuk beban administrasi itu akan mengurangi saldo pembukuan karena beban itu mengurangi kas kita. Nah, selanjutnya itu untuk pendapatan wesel. Jadi untuk transaksi ketiga ini kita ada dua pendapatan nih, yaitu yang pertama pendapatan wesel bayar itu dan yang kedua adalah pendapatan bunga wesel bayar. Jadi yang pertama untuk
pendapatan wesel kita itu tentunya adalah 15 juta, dan ini akan diidentifikasi pada pendapatan wesel bayar yang menambah saldo pembukuan. Kemudian pendapatan yang kedua adalah pendapatan bunga wesel bayar, yang nominalnya itu kita ketahui dari kita hitung dulu berapa bunga yang didapatkan, itu 15 juta nominal wesel bayar, kemudian kita kalikan dengan bunga akrualnya, tingkat persennya adalah 12%. Kemudian dikali lagi dengan berapa sih jangka waktu wesel kita dibagi dengan 1 tahun atau 365 hari. Nah, kemudian hasil dari perkalian tersebut itu akan mendapatkan nilai 225.000 dan masuk ke dalam pendapatan bunga wesel bayar yang menambah saldo pembukuan. Kemudian untuk transaksi yang ketiga itu cek dari pelanggan masuk ke cek kosong yang mengurangi saldo pembukuan. Kemudian setoran PT Rainbow sebesar 4.875.000 itu masuk ke dalam setoran dalam perjalanan yang akan menambah saldo rekening koran. Nah, kemudian untuk transaksi bank salah mencatat cek nomor 104 untuk pelunasan utang senilai 2.500.000 itu akan masuk ke dalam kesalahan bank yang menambah saldo rekening koran. Jadi bisa kita lihat dalam rekonsiliasi bank itu sesuai dengan definisinya tadi, jadi kita akan membandingkan berapa sih saldo yang ada dalam rekening koran, apakah sesuai dengan saldo yang ada di pencatatan kita atau pembukuan yang kita lakukan. Jadi ternyata setelah kita sesuaikan ada beberapa saldo itu yang harusnya ada pertambahan dan harusnya ada yang dikurangi. Nah, kemudian untuk kesesuaian pertambahan saldonya itu sudah sama, jadi perbedaan saldo yang sekarang dengan sebelumnya itu adalah 20 juta rupiah. Nah, untuk saldo-saldo dalam pembukuan itu karena dalam pembukuannya kita itu ada penjurnalan, jadi setelah ada rekonsiliasi bank, kita harus melakukan jurnal kembali terkait perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Maka untuk akun-akun yang berkaitan pada saldo menurut pembukuan itu akan diidentifikasi ke dalam jurnal apa yang masuk. Yang pertama, untuk pendapatan bunga, pasti itu akan dalam jurnalnya itu kita akan menambah kas, ada kas bertambah pada debit sebesar 762.500 dan pendapatan bunga bank juga itu bertambah pada kredit dengan nominal 762.500. Nah, selanjutnya untuk pendapatan bunga wesel bayar itu akan diakui sebagai penambahan kas pada debit dan penambahan pendapatan bunga wesel bayar pada kredit sebesar Rp225.000. Kemudian untuk pendapat bayar itu kita akan mendapatkan tambahan kas pada debit dan menambah pendapatan wesel bayar pada kredit sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya untuk beban administrasi bank, penjurnalannya itu beban pada debit dan kas pada kredit karena beban itu mengurangi kas sebesar 125.000. Kemudian beban administrasi bank atau wesel bayar itu bertambah pada debit dan berkurang kas pada kredit sebesar Rp50.000. Selanjutnya, untuk cek kosong, karena cek kosong ini berkaitan dengan pelunasan utang, nah, itu kita akan identifikasi sebagai penambahan piutang namun pengurangan kas. Jadi, akan diakui penambahan piutang pada debit dan pengurangan kas pada kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, untuk kesalahan perusahaan ini, kesalahan pencatatan nominal utang yang harus dibayar namun salah nominalnya. Jadi untuk kesalahan perusahaan ini akan dijurnal sebagai pengurang utang dan mengurangi juga kas kita. Jadi kita membayar kas untuk mengurangi utang kita. Maka utang berkurang pada debit sebesar 1.512.500 dan kas berkurang pada kredit sebesar 1.512.500 rupiah. Nah, untuk jumlah debit dan kreditnya sudah seimbang, yaitu Rp22.675.000. Oke, mungkin dari kelompok kami
Hanya itu yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.